Wang Shu kembali. Wang Shu. Wang Shu. Ya ampun. Wang Shu, anak bodoh, kenapa kamu bisa sebodoh ini? Di hari pemakaman orang tuamu sendiri, kamu masih main-main. Panggil ambulans. Cepat, panggil ambulans. Nona Ye, kamu sudah sadar. Kamu benar-benar beruntung masih hidup. Nona Ye. Berkat gadis ini yang bernama Suba Yu melindungimu. Kamu cuma terluka ringan, tapi dia mengalami kerusakan otak parah. Dokter bilang dia mungkin tidak akan pernah sadar selama hidupnya. Apa? Kamu istirahat dulu yang baik. Aku akan panggil dokter. Tidak. Ini tidak mungkin. Wang Shu kita nanti pasti akan bahagia dan diberkati. Ya, Wang Shu itu anak sopan dan menggemaskan. Kami semua sangat menyukainya. villa ini akan dijadikan mas kawin untuk Wang Shu. Saat mereka menikah nanti, mereka bisa tinggal di sini. Selain itu, Harta kekayaanku nanti semua akan diberikan ke Wang Shu. Hongshan juga akan dapat bagian. Biarkan mereka hidup dengan baik. Besan, tenang saja. Wang Shu bukan cuma menantu, dia juga anak kami sendiri. Hongshan, ayo main balok bersama. aku sibuk. Bu, cepat bawa dia pergi. Anakku nanti akan jadi bos besar. Kamu si bodoh kecil, berhenti ganggu dia. Tidak, aduh. Baik-baik Wang Shu. Masih nangis? Jadi kecelakaan itu juga direncanakan? Ku dengar ada yang tidak akan sadar. Apakah itu Wang Shu kita? Wang Shu. Kenapa kamu tidak mati? Kamu berani-beraninya kamu pukul aku? Kamu... Berani-beraninya kau memukulku? Nyamuk. Ada nyamuk di nenek. Nyamuk. Kamu membuatku kaget. Kupikir orang bodoh ini sudah membaik. Dasar bodoh kecil. Kayaknya sudah lama sekali aku tidak memberimu pelajaran. Berani-beraninya memperlakukan aku seperti ini. Nenek jatuh, asyik. Kamu memberontak. Aku pukul kau sampai mati. Aku... Asyik, ayo main lagi. Nenek sudah nggak bisa lari cepat lagi. Perlu Wang Shu bantu nenek bangun? Kamu... Ibu, sedang apa? Aku cuman khawatir sama Wang Shu. Pengen lihat apa dia terluka. Kalau sudah baik, cepat-cepat pulang dari rumah sakit. Jangan mempermalukan diri di sini. Baik. Wang Shu, jangan nakal.
Wang Shu, jangan takut. Kali ini, aku yang akan melindungimu. Aku akan membuat orang-orang itu membayar harga yang pantas mereka terima. Kenapa kamu mengikutiku? Ini rumahku. Kamu siapa? Dari mana datangnya orang bodoh ini mengaku-ngaku keluarga? Akulah Nyonya Villa ini. Mantang, kamu sudah sampai, cepat masuk. Tante, orang bodoh ini nggak mau pergi dari depan pintu. Ini istri Hongshan. Tapi jangan khawatir, Hongshan belum pernah sentuh dia. Apa? Bukannya kamu bilang orang bodoh ini sudah mati? Tante, bukannya kamu bilang kali ini aku datang Kak Hongshan akan menikahiku? Ini Bagus, suami punya istri baru. Aku istri pertama, kamu istri kedua. Orang kaya zaman sekarang. Punya istri pertama, istri kedua. Orang kaya memang tahu caranya bersenang-senang. Mulai sekarang, nenek nggak akan pukul aku sendirian lagi. Senin, Rabu, Jumat, Minggu, pukul kamu. Selasa, Kamis, Sabtu, pukul aku. Dasar bodoh. Ngomong apa sih? Istri kedua, tolong aku. Masuk. Enggak. Kalau aku masuk ya kamu ambil gantungan baju dan pukul aku di sini. Terus kamu kunci aku di ruangan gelap, nggak dikasih makan. aku tak pernah menyangka. Nenek Zhao orangnya seperti ini. Biasa berlagak ibu mertua baik di depan orang, tapi jahat di belakang. Jangan-jangan keluarganya mewarisi melalui garis istri? Kalian ngomongin apa sih? Banyak bacot. Kenapa kalian pada ngerubung di sini? Minggir, minggir, minggir. Bangun. Nggak mau. Beliin aku smartwatch, suami, baru aku bangun. Anak-anak lain punya, cuman aku yang enggak. Aku nggak bakal bangun kalau nggak dibeliin. Baik, aku beliin. Aku beli sekarang. Aku nggak bakal bangun kalau nggak dibeliin. Antarkan smartwatch segera ke rumah lama. Si bodoh itu kenapa tiba-tiba mau? Jangan-jangan ada yang aneh? Dia kan cuma orang bodoh. Masalah apa yang bisa dia buat? Iya juga, kalau nggak beli, bukannya kita nanti jadi bahan tertawaan tetangga? Sekarang puas? Makasih Mas Wamen, aku suka banget. Bener-bener idiot. Cuman jam tangan aja udah puas. Kak Hongshan, ayo cepat masuk. Aku mau meleleh nih panasnya. Siapa yang sebenarnya bodoh masih belum jelas. Hongshan, kamu tunggu di sini temani Mantang. Aku akan membereskan kamar. Mantang, aku perlu ke ruang belajar untuk sesuatu. Kamu tunggu di ruang tamu sebentar. Tunggu sampai aku selesai membereskan kamar, baru naik ke atas. Hongshan, kamu urus saja urusanmu. Aku tunggu di sini. Dalam ingatan Wang Shu, walaupun He Hongshan tidak pernah langsung menyakitinya, dia tidak pernah menghentikan perbuatan jahat Zhao Guiqiang. He Hongshan ini hanya seorang penjahat munafik. Suamiku, Bagaimana denganku? Kamu kembali ke kamarmu dan tinggal di sana. Baik. Bodoh ini berani memanggil Hongshan suami. Hei, aku lelah. Siapkan air mandi untukku. Baik. Ye Wang Shu, Kamu gila? bukannya kamu mau mandi? Xiao Shu bantu kamu mandi. Air apa? Yang kamu guyurkan padaku? Kamu... Bukannya kamu sangat pintar, air mandi tentu saja dari toilet, tapi aneh sekali. Kenapa ada? Pel di embernya, kamu mengguyurkan. Air pel padaku? Kamu ini apa?
Beraninya kamu memukulku. Kamu pura-pura bodoh. Apa yang kalian berdua perdebatkan? Kalian berdua lagi ribut apa? suamiku. Dia cuma minta aku memandikannya, aku lakukan. Lalu dia memukulku. Kapan aku pernah minta kamu memandikan aku? Aku ada rapat sebentar lagi. Berhenti cari masalah. Kalau mau mandi, suruh pelayan saja yang lakukan. Kembali ke kamarmu. Dasar jalan kecil, aku akan balas dendam untuk ini. Bonekanya saja tidak luput. Perampokan, ada yang sedang dirampok. Perampokan. Ini makan permen, nanti kamu nggak nangis. Terima kasih. Kamu terluka. Itu salah Wang Shu sendiri, dia tidak sengaja jatuh. Ayo kita main di sana ya. Untuk pertama kalinya ada yang peduli padaku, mau main bersamaku. Oke. Wang Shu adalah teman pertamaku dan satu-satunya temanku. Dia begitu murni dan baik hati. Seperti malaikat. Mereka mengubah surga menjadi rumah jagal. Kali ini, misi selesai. Siapa sangka orang yang terlihat biasa-biasa saja sepertiku ternyata adalah salah satu peretas terbaik negara. Di bidang perangkat keras dan lunak, Selesai. Aktivitas tidak normal satelit AS. Protokol rudal. Banyak negara masuk siaga tertinggi. saat si bodoh mulai membalas dendam, para iblis akan berlutut menyesal. Kenapa orang bodoh boleh duduk di meja makan? Minum. Habiskan. Minum, habiskan. Minum sampai mati. Permainan siram air sudah dimulai. Wang Shu juga mau main. Baju tidur edisi terbatasku. Seru banget. Lagi Wang Shu mau main lagi. Dasar anak bodoh, berani-beraninya kamu nakali Mantang.
aku pukul kamu sampai mati. Nenek juga mau main? Seru banget, seru banget. Aku akan mencakar wajah pura-pura bodohmu ini. Apa yang ribut-ribut ini? Dia sengaja merusak gaun malamku yang 200.000 yuan dan menyiram susu serta telur ke tubuhku. Tante yang nyiram aku duluan. Dia juga bilang Wangshu itu idiot dan tidak boleh makan di meja. Dia bahkan main siram-siraman sama aku. Kamu panggil aku apa? Tante. Anak-anak kan bicara tanpa pikir. Ngapain berdebat sama orang bodoh? Kak Hongshan, aku rasa dia cuma pura-pura bodoh. Sebenarnya, sejak kecelakaan mobilnya, dia jadi agak aneh. Nak, gadis sialan ini, jangan-jangan dia pura-pura bodoh untuk menipu kita? Kalau dia berani pura-pura, kita tidak bisa menyimpannya lagi. Obat ini adalah produk baru yang dikembangkan perusahaan. Efek sampingnya adalah kamu mungkin tidak akan bisa bicara lagi. Xiaoshu, kamu sangat mencintaiku. Pasti mau bantu aku menguji produk baru ini, benar kan? Suamiku, kamu bicara apa? Si bodoh Ye Wangshu itu selalu nurut kata-kataku tanpa tanya, dia tidak pernah membantahku. Kalau kamu, jadi anak baik ke Xiaoshu minum ini. Jadi obatnya sudah berefek? Obat apa? Itu cuma tablet effervescent biasa. Sekarang kamu percaya dia masih idiot itu kan? Sepertinya aku meremehkan He Hongshan. Dia bukan orang yang mudah. Aku harus lebih berhati-hati lagi. Baiklah, aku harus pergi kerja. Jangan keterlaluan dan jangan biarkan orang luar tahu. Ini waktu kritis untuk perusahaan melantai di bursa. Reputasiku tidak boleh ada sedikit pun kerusakan. Mengerti. Aku juga mau ikut. Tidak. Tidak boleh, mama papa dulu sering ajak aku kerja. Tidak. Aku mau pergi. Aku juga ikut. Aduh, dasar bodoh kecil, kamu benar-benar keterlaluan. Katakan, orang bodoh seperti kamu bisa ngapain di perusahaan? Memangnya kenapa? Bikin Kak Hongshan malu tentunya. Kalau kamu nggak ngajak aku nggak bakal bangun. Nak, kamu pergi kerja dulu. Aku yang urus si bodoh kecil ini. Kalau kamu berani nakal sama aku laporan polisi. Buat tangkap kamu. Baik, aku ajak kamu. Tapi kalau kamu berani bikin masalah di perusahaan, Hore. Aku mau lihat perusahaan ini. Sekarang marga Ye atau He? duduk di sini yang manis, jangan kemana-mana. Silakan duluan. Terima kasih, namun kamu menghalangi jalanku. Nona, pintu lift kan cuma segini besar. Aku sudah minggir. Oh ya, tapi menurutku, kalau kamu geser ke sana sedikit lagi, dunia akan lebih harmonis. Lagi pula, sikap gentleman bukan terlihat dari tindakan mengalahnya, tapi dari apakah ruang yang kamu berikan cukup untuk kenyamanan orang lain. Betul kan? Anak kecil ini pintar sekali mulutnya. Nona, ini area kantor. Orang yang tidak berwenang tidak seharusnya ada di sini. Kamu dari departemen mana? Wah, kamu kok banyak urusan ya? Kapan grup Y membuat aturan melarang orang berjalan di lorong? Atau jangan-jangan, gedung ini milik keluargamu? Kamu
Kamu berbelit-belit. Aku cuma mengingatkanmu untuk patuh pada peraturan perusahaan. Apa peraturannya menyatakan kamu tidak boleh menegur orang yang menghalangi jalan? Aduh, bagaimana kalau yang datang sekretaris atau asisten Hei Hongshan? Nanti ketahuan deh. Baiklah, aku tidak akan menyita waktu berhargamu lagi. Oh ya, ngomong-ngomong, lain kali kalau menghalangi jalan, ingat pakai otak ya. Kamu berdiri. Aku, Lin Shubai, hidup selama ini baru pertama kali dipanggil tidak punya otak di depan wajahku. Itu pun oleh anak kecil yang tiba-tiba muncul, pintar mulut dan sombong lagi. Cari tahu siapa orang itu. Seorang wanita yang muncul di lantai CEO hari ini. Awal 20-an, rambut hitam. Anak kecil, lebih baik kau berdoa tidak bertemu denganku lagi. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu menyesal. Baiklah, aku segera ke sana. Mari kita lihat apa? Permainan kotor yang sudah kau lakukan. Lagi apa? Aku sedang menunggu suamiku pulang. Wang Shu sangat bosan. Kau menyentuh komputerku. Komputer? Apakah ini yang bersinar kotak besar? Sebaiknya jangan biarkan aku tahu trik apa yang kau mainkan. Astaga. Nona muda kita sudah kembali. Kemarilah, nenek punya permainan baru untukmu mainkan hari ini. Mantang, perhatikan baik-baik. Tidak. Jangan dipotong. Tolong jangan. Orang tuamu sudah tiada, jadi barang-barang ini juga harus dibuang. Tidak. Ini baju yang ibu berikan untuk Wang Shu. Jangan dipotong. Jadi anak baik Wang Shu. Wang Shu nurutlah. Oh, kenapa kamu tidak menangis? Sebelumnya bukannya kamu suka berlutut dan memohon agar barang-barangmu tidak kami rusakkan? Nenek. Jadi kamu suka main permainan seperti ini? Kamu sedang apa? Berhenti, dasar gila.
Mantang. Ngapain kamu cuma berdiri di situ? Ayo bantu. Tante, mau ikut main juga? Aku ingat, kamar kamu punya banyak baju cantik. Jangan. Itu termasuk LV edisi terbatas yang baru kubeli. Sama kalung Van Cleef & Arpels yang kukumpulin selama 6 bulan untuk beli. Jangan. Ibu, jangan turun ke level orang gila ini. Kakak Hongshan punya banyak uang. Kita bisa beli barang-barang ini lagi. Nggak worth it sampai terluka karenanya. Jangan lakukan apapun yang bisa bikin kamu rugi lebih besar. Ibu, Aku ada ide. Bukannya besok malam ada makan malam keluarga, kita bisa lakukan ini. Dasar bodoh. Besok, aku akan memberimu pelajaran. Ayo pergi. Perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Dan kali ini, aku nggak akan lagi dipermainkan siapapun. Bicaralah. Presiden Lin, Orang yang Bapak minta saya selidiki sudah ada hasilnya. Namanya Ye Wangshu. Dia adalah anak perempuan satu-satunya di keluarga Ye. Dia adalah istri He Hongshan. Istri He Hongshan? Ya, tapi Ye Wangshu cacat mental. Cacat mental? Ya, saat masih kecil dia terkena penyakit serius, setelah itu pikirannya tidak begitu normal. Presiden He menjaganya di rumah, jarang membawanya keluar. Tidak ada seorang pun di perusahaan yang pernah melihatnya. Jadi hari itu saat dia muncul di lantai CEO, tidak ada yang mengenalinya. Menarik. Halo, Presiden Lin, masih di sana? Mengerti. oh ya, lain kali kalau menghalangi jalan, ingat pakai otak ya. Dadah. Mungkinkah orang yang cacat mental membersihkan rekaman pengawas sebersih itu? Nona muda keluarga Ye ini mungkin tidak sesederhana itu. Taruh iga babi panggang itu, ikan asam manis, dan piring kentang tumis itu di dekat Wangshu. Ibu baik sekali pada Wangshu. Ini pasti semua makanan favorit Wangshu ya? Tentu saja Wangshu adalah menantu perempuan kesayanganku. ngomong-ngomong, asistenku juga datang hari ini. Dia sudah bekerja keras belakangan ini, jadi aku mengundangnya ke rumah untuk makan santai. Bagus sekali. Presiden He. Maaf mengganggu. Silakan duduk. Kami baru saja akan mulai makan malam. Nona Ye. Bahkan tidak mau menyapa sebelum pergi? Pak, bicara dengan saya? Nona Ye tidak ingat saya. Beberapa hari yang lalu di perusahaan, kita sempat mengobrol dengan asik. Wangshu, kapan kamu bicara dengan Subai? Wangshu tidak. Mungkin Pak salah orang? Kalau begitu mungkin Nona Ye mengenali ini? Kapan dia mengambilnya? Wangshu, jelaskan ini. Suamiku, Pak, ini sangat menakutkan. Apakah dia orang jahat? Akting orang ini benar-benar hebat. Nona Ye mungkin tidak ingat, tapi beberapa hari yang lalu dia mencari jepit rambut di perusahaan. Kebetulan saya bertemu dengannya dan membantunya mencari sebentar. Tidak ketemu. Kemudian saya menemukannya di sudut, tapi dia sudah pergi. Pak bukan orang jahat. Pak paling suka anak-anak. Wangshu, kemarilah.
Coba ini. Kesukaanmu. Ini obat khusus kelas atas. Butuh usaha besar untuk mendapatkannya. Nanti kita lihat bagaimana kamu mempermalukan diri sendiri. Si tua bangka ini tiba-tiba baik hati, pasti ada niat jahat. Bapak, silakan makan dulu. Jangan begitu. Ini khusus dibuat untukmu. Kata nenek tamu harus makan dulu. Suba itu keluarga kita, semuanya. Jangan sungkan, mari kita makan bersama. Hongsan. Ada apa, Bu? Tidak ada apa-apa. Bukankah ini iga babi kesukaan Wangsu? Ini khusus dibuat untuknya. Punya kita belum dihidangkan. Aku nggak enak badan. Hongsan. Aku merasa panas. Mantang, cepat bantu Hongsan ke kamarnya untuk istirahat. Hongshan, wajahmu hangat sekali. Aku antar kamu ke kamar dan bantu kamu mendinginkan badan ya. Kata mama kalau sakit harus ke dokter. Tidak usah. Mantang bisa merawat Hongshan. Cepat pergi. Obat ini cukup kuat. Tidak, kalau dia makan, dia akan ketahuan. Anggurnya tumpah ke makanan. Sebaiknya jangan dimakan sekarang. Aku akan panggil pembantu untuk membersihkannya. Oke. Aku mau merokok dulu. Om, merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Nona Ye, di sini tidak ada orang lain. Tak perlu berpura-pura. Asisten Lin ikut campur urusan orang lain. Bukanlah kebiasaan yang baik. Kau memanfaatkanku malam ini untuk menghindari bencana. Jadi aku bertanya-tanya. Apakah kau benar-benar bodoh? Atau hanya berpura-pura dengan sangat baik? asisten Lin sangat memperhatikanku. Jangan-jangan kau tertarik padaku? Aku lebih penasaran dengan perasaanmu melihat suamimu pergi diam-diam dengan wanita lain. Tidak sedih? Kau tidak membongkarku. Itu artinya kau juga berada di sisi He Hongshan dengan tujuanmu sendiri. Mari kita bicara. Mari kita lakukan pertukaran yang setara. Nona Ye, di luar berangin. Sebaiknya kau kembali ke dalam. Besok pagi, jam 10 kedai teh Kici. Oke, aku akan cari Hongshan. Pertunjukan ini semakin menarik saja. Hongshan, akhirnya kita bersama. Kapan kamu akan menceraikan si bodoh itu? Ayo kita nikah ya. Jangan terburu-buru, kamu tahu. Aku juga tidak mau menghabiskan hidup dengan si bodoh itu. Aku ingin memberikan hidup terbaik untukmu. Hanya saja Apa? Hanya saja kalau aku menceraikannya sekarang, aku tidak akan punya apa-apa lagi. Setelah aku transfer semua aset keluarga Ye, baru aku akan menikahimu. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Semua aset keluarga Ye. Saat ini masih atas namanya. Kalau dia tidak mati, bagaimana kamu bisa mewarisi? Jadi kita harus cari cara. Maksudmu? Aku ada ide. Oh? Ye Wangshu itu bodoh, kan? Kalau gitu kita buat dia jadi lebih bodoh dari sebelumnya. Cari sekelompok pria untuk menghancurkan kesuciannya, lalu buat seolah-olah dia mati karena kebanyakan bersenang-senang. Dengan begitu, tidak hanya namanya yang hancur, tapi kamu juga bisa dengan sah mewarisi aset keluarga Ye. Siapa yang akan percaya? Kalau orang bodoh dipaksa? Kamu sangat cerdik. Begitu aku jadi Nyonya He? Aku akan punya semua yang kuinginkan. Mereka benar-benar terjebak.
Bagus. Kalau begitu, mari kita hadapi mereka bersama-sama. Ibu, nanti kita pergi belanja. Aku ingin membeli itu kalung edisi terbatas. Setelah kejadian tadi malam antara kamu dan Hongshan, baiklah. Dan mungkin facial juga. Seorang gadis kulit butuh perawatan yang tepat. Mulai sekarang panggil aku ibu di rumah. Ibu terlalu jauh. Dasar bodoh. Ibu-ibu, bajumu kotor. Wangshu akan membantumu membersihkannya. Oh, Ye Wangshu, jangan macam-macam. Nenek menakutiku. Berhenti pura-pura kasihan. Hari ini aku dan Mantang mau pergi belanja. Kamu tinggal di rumah dan jangan nakal. Wangshu juga mau ikut. Wangshu juga mau ikut belanja. Kamu? Bawa kamu keluar buat mempermalukan kami? Kamu keterlaluan sekali. Karena kamu sangat tidak patuh, maka tinggallah di gudang dan merenung. Aku akan mengeluarkanmu kalau kamu sudah belajar bersikap baik. Kalau kamu tidak belajar, ya sudah kelaparan saja di sana. Kamu terlambat. Butuh waktu untuk mengusir mereka. Apa yang kamu mau? Hi Hongshan sedang mengerjakan sebuah proyek. Aku butuh data intinya. Proyek grup ya? Ya, Mengapa aku harus membantumu? Bagaimanapun grup Y adalah milikku. Kalau kamu merebut proyek itu, bukankah aku yang rugi? Grup Y sebentar lagi akan jadi grup He. Tanpa bantuanku, Nona Y, bagaimana kamu bisa menang? He Hongshan sudah mulai memindahkan aset. Lin Mantang bisa saja menyerangmu kapan saja. Zhao Guixiang sudah tidak sabar menunggu kepergianmu. Bisakah kamu sendirian melawan ketiganya sekaligus? Baiklah, aku setuju. Tapi, aku punya syarat. Katakan. Siapkan laptop kecil untukku. Spesifikasi tinggi, bisa digunakan untuk meretas jaringan internal perusahaan. Apa yang kamu rencanakan? Tidak ada komentar. Antarkan barangnya ke kedai teh Kici. Sekarang. Kamu sudah tahu apa yang aku mau. Senang bekerja sama. Hati-hati malam ini. Asisten Lin, apa kamu khawatir padaku? Aku hanya tidak ingin kehilangan sekutu yang berguna. Bu, si bodoh itu dikurung seharian. Dia mungkin nangis sampai pingsan. Apa kita kasih dia makanan tengah malam? Misalnya, tikus. Atau kecoa? Ajari dia pelajaran. Biar dia nggak kepikiran kabur melulu. Nek! Tante Lin, dingin banget di sini. Temani aku. Kamu manusia atau hantu? Jangan mendekat. Aku nggak sakiti kamu, itu dia. Kalau gitu, kamu yang temani aku.
Tolong. Nyeles sedikit aja. Masih mau nyakitin orang? Remnya sudah dirusak. Mereka tidak akan selamat malam ini. Ingat untuk menghapus rekaman dashcam setelahnya. Jadi kematian orang tuaku. Bukan kecelakaan sama sekali. Pasti ada lebih banyak bukti. Mantang, aku sudah mengatur segalanya. Orang tua si bodoh itu sudah mati. Aset mereka sekarang milik Hong Shan. Cepat kemasi barang-barangmu untuk pindah ke kota. Tinggal di villa besar ini jauh lebih nyaman daripada desa kita. Bibi, tapi masih ada Ye Wangshu, si bodoh itu. Dia adalah istri sah dari Hong Shan. Jangan khawatir. Aku akan mengurus si bodoh Ye Wangshu itu. Headline berita besok akan jadi. Putri satu-satunya keluarga Ye tewas dalam kecelakaan. Berita besok akan berjudul, Putri tunggal keluarga Ye tewas dalam kecelakaan. Keluarga vampir ini Jadi He Hongshan benar-benar memakai Lin Mantang sambil bermain di balik layar. Kalau begitu kematian orang tuaku, apa ada hubungannya dengan dia juga? Pria ini tidak sederhana. Karena kalian semua suka kecelakaan, maka aku akan biarkan kalian saling menghancurkan. HP-ku mana? HP-ku mana? Bu, apa aku ketinggalan di salon kecantikan? Ada hal-hal yang tidak boleh terungkap di dalamnya. Ye Wangshu, apa mungkin si bodoh itu? Apa yang bisa dilakukan orang bodoh? Lagi pula malam ini aku sudah menyiapkan pertunjukan bagus untuknya. Tapi aku butuh kerja sama ibu dengan aku. Apa? Baik, ibu pasti akan bekerja sama denganmu. Wangshu, masuklah. Di dalamnya seru banget. Tidak, Wangshu takut. Malam ini adalah malam keberanian. Asalkan kamu berhasil menyelesaikan tantangannya, kami akan memberimu hadiah banyak boneka, gaun cantik, bahkan balon kelinci yang diberikan orang tuamu. Sungguh, Wangshu mau main, Wangshu berani, Wangshu mau main sekarang. Anak baik. Masuklah. Dia sudah datang. Kamu bisa mulai bergerak. Pertunjukannya akan segera dimulai. Nenek, Presiden Lin, ada kabar buruk.
Ada apa? Kok panik sekali? Nona Ye dalam bahaya. Orang kita baru saja menemukan Lin Mantang telah menyiapkan sekelompok orang di gudang nomor 7 di dermaga untuk bertindak terhadap Nona Ye. Ye Wangshu dalam bahaya. Lin Mantang menyewa. Beberapa anggota geng bawah tanah berencana untuk menghancurkan reputasi Nona Ye, lalu membuatnya terlihat seperti sebuah kecelakaan. Dia tidak boleh sampai celaka. Segera kumpulkan tim yang paling ahli. Berkumpul dalam 5 menit dan berangkat ke gudang nomor 7. Siap, Pak. Tunggu, selidiki juga keberadaan He Hongsan malam ini. Apakah Bapak mencurigai? Presiden He juga terlibat? Dia tidak sebersih itu. Ye Wangshu. Kerja sama kita bahkan belum dimulai. Jangan sampai kamu mendapat masalah. Kenapa ada 2 orang? Bos, yang menyewa bilang hadiahnya digandakan. Jangan-jangan hari ini ada 2 cewek yang pakai sepatu hak tinggi merah? Masuk akal. Ayo. Kalian mau apa? Aku yang menyewa kalian. Diam, yang menyewa bilang mau nyabut nyawamu malam ini. Mantang, ada apa ini? Cewek yang itu juga. Tidak, kalian salah orang. Kamilah yang menyewa kalian. Bawa mereka. Masuk. Lepaskan aku, kalian tahu aku siapa. Grup Y tidak akan membiarkan kalian lolos. Diam. Uang, aku kasih uang 10 kali lipat. Tidak 20 kali lipat. Aku tidak mau uang sekarang. Tidak, kumohon. Tolong, biarkan kami pergi. Wanita tua ini masih punya daya tarik. Aku akan memberimu sebanyak yang kau mau, anakku dari grup Y. Tidak. Sakit, putus asa, ini baru permulaan. Sudah puas bersenang-senang, waktunya membereskan. Siapa di sana? Siapa di sana? Sial, ada orang di sini. Bos, kita harus bagaimana sekarang? Mundur. Ibu, bagaimana dengan kejadian tadi malam? Tidak ada yang terjadi tadi malam. Kami cuma jalan-jalan di dermaga dan ketemu perampok. Ibu, biar aku bantu ibu bangun. Aku ingin kalian hidup dalam ketakutan, hidup saling curiga, hidup di neraka dunia yang tak tertahankan. Persis seperti yang kalian lakukan pada Wangshu selama ini. Ye Wangshu, Kenapa dia ada di sini? Kamu baik-baik saja. Kenapa tidak? Kamu ngapain di sini? Orangku dapat kabar kamu dalam bahaya. Wah, kamu sangat perhatian padaku. Jangan-jangan kamu jatuh cinta padaku? Ngawur. Ayo pergi. Tempat ini bau. Kita pergi dari sini. Lin Shubai. Kalau suatu hari kamu tahu aku bukan orang yang kamu kira, apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak pernah membuat asumsi yang tidak perlu. Kita semua punya rahasia masing-masing. Kenapa belum ada kabar dari Lin Mantang? Ye Wangshu, setelah malam ini kamu akan tamat riwayatmu.
Shubai, ada apa? Presiden He, ada kejadian di dermaga. Oh, ini tentang Ye Wangshu, bukan? Ini tentang ibu tua dan Nona Lin. Apa? Mereka kenapa? Mereka ada di dermaga, lalu dirampok. Untungnya, orang kita kebetulan lewat dan menemukan mereka. Sekarang mereka sudah dikirim pulang. Baiklah, aku akan segera kembali. Gak guna. Gak cuma gagal menyingkirkan Ye Wangshu, kau juga melibatkan ibuku. Lin Mantang dan Zhao Guixiang seharusnya sudah kembali sekarang. Rahasia si nenek tua itu hadiah untukmu. Ibu, aku mau ke kamar dulu. Kita belum menikah. Mending panggil aku tante. HP-nya Zhao Guixiang. Ada hal-hal di dalamnya yang tidak boleh terungkap. Kami belum menikah. Sebaiknya panggil aku tante. Orang bodoh itu pasti tidak akan membiarkan Hongshan bersamaku. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku kejam. Remnya sudah dirusak. Mereka tidak akan selamat malam ini. Ingat, Untuk menghapus rekaman dashcam setelahnya. Zhao Guixiang membunuh orang tua Ye Wangshu. Surga juga membantuku. Kau bodoh, kau mati. Hongshan akan segera kembali. Zhao Guixiang pasti akan menghasutnya untuk mengusirku. Sudah terlambat. Aku harus melaporkan ini sekarang. Aku ingin melaporkan sebuah kasus pembunuhan. Permisi, ada apa? Kami dari Divisi Penyidikan Kriminal. Kami menerima laporan bahwa Nyonya Zhao Guixiang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan? Ini pasti ada salah paham, ibu saya. Belakangan ini sedang istirahat di rumah. Apakah Zhao Guixiang ibumu? Ya. Bisakah kamu memberitahu saya kasus apa ini? Mohon kerjasama dengan penyelidikan. Jangan terlalu banyak bertanya tentang detail kasus. Aku harus menyuruh Hongshan mengantar Lin Mantang pergi malam ini. Hongshan, akhirnya kamu pulang. Nyonya Zhao Guixiang, Anda diduga dalam kasus pembunuhan. Mohon ikut kami. Omong kosong. Saya yang jadi korban. Kejadian malam ini tidak boleh ketahuan. Malam ini? Ibu, kalau ini cuma salah paham, ya ikuti saja penyelidikannya. Tidak. Itu Ye Wangshu. Si bodoh itu ternyata bukan idiot. Dia mencuri ponselku dan mengatur kejadian di dermaga. Nenek?
Aku lihat Bibi Mantang mengambil sebuah kotak. Itu bersinar dan ada banyak sekali permata di atasnya. Wang Shu juga mau satu. HP-ku di mana-mana. Lin Mantang dasar bodoh. Dia yang melaporkannya. Hanya karena kejadian di dermaga malam ini. Bu, ibu bingung. Menyerahkan diri mungkin bisa membuat ibu dapat keringanan. Jangan hancurkan semua yang putra ibu miliki sekarang. Katakan apa saja yang perlu ibu katakan di kantor polisi. Ayo pergi. Ye Wangshu, lebih baik kau benar-benar jadi orang idiot. Sakit. Suamiku, kamu menakutkan sekali. Kalau aku tahu kau hanya pura-pura, aku akan buat kau lebih baik mati saja. Kuharap Lin Shubai tidak mengecewakanku. Wang Shu. Hongshan. Gimana kamu? Sebenarnya apa yang terjadi? Ibuku ditangkap. Apa kamu ada hubungannya dengan ini? Kenapa aku mau berbuat jahat padamu? Aku mencintaimu. Mencintaiku kalau begitu katakan padaku. Kenapa polisi tiba-tiba muncul? Kenapa ibuku ditangkap? Hongshan, tidakkah kamu merasa ini agak aneh? Ye Wangshu. Mungkin dia sebenarnya bukan orang bodoh. Maksudmu apa? Aku sudah menyiapkan orang di gudang pelabuhan hari itu, tapi dia hilang begitu saja. Dan dia membuat ibu dan aku dirampok. Kalau dia benar-benar sudah pulih, bahkan kalau dia sudah pulih, kita masih bisa membuatnya benar-benar menjadi orang bodoh. rumah sakit jiwa. Lalu kita bisa bilang ke semua orang kalau dia tidak kuat menghadapi kematian orang tuanya. Ditambah lagi, nenek yang paling menyayanginya sudah tidak ada di sisinya. Keadaannya memburuk dan dia butuh perawatan jangka panjang. Bagus. Bahkan kalau nanti dia berteriak sekuat tenaga, mengaku dia normal, tidak ada yang akan percaya padanya. Saat waktunya tepat, kita bisa membuatnya mati karena kecelakaan di rumah sakit. Lalu aku akan menjadi Nyonya He yang sah. sebaiknya jangan mengecewakanku. Jangan khawatir. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Wangshu, ayo sarapan. Aku siapkan air lemon khusus untukmu. Wang Shu paling suka air lemon. Enak. Pusing banget. Kondisinya memburuk akhir-akhir ini, menunjukkan kecenderungan kasar. Dia butuh perawatan khusus. Jangan khawatir. Aku akan merawatnya dengan baik. Silakan lewat sini. Nona Ye, Presiden Lin sudah menyiapkan semuanya.
Pertunjukannya bisa dimulai. He Hongshan sudah mentransfer 80% aset keluarga Ye. Tapi dia tidak tahu kalau kami sudah menyusup ke sistemnya. Dia pikir mengurungku di sini bisa menghentikanku? Dasar naif. Apa kamu sudah siap untuk konferensi pers besok? Tentu saja. Sekarang, tidak ada yang bisa menghalangi kita lagi. Dengan perawatan khusus di rumah sakit jiwa itu, Ye Wangshu bisa lupakan untuk keluar seumur hidupnya. Bagus sekali. Di konferensi pers besok, aku akan beritahu semua orang bahwa aku He Hongshan adalah satu-satunya pewaris sah keluarga Ye. Para anggota media yang terhormat, hari ini saya ingin mengakui segalanya kepada kalian semua. Ibu saya melakukan kejahatan yang tak terampuni. Sebagai putranya, satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah secara pribadi mengirimnya ke penjara. Tapi saya harus klarifikasi satu hal. Saya, He Hongshan, tidak pernah terlibat dalam aktivitas ilegal apapun. Saya sangat mencintai istri saya, Ye Wangshu. Meskipun saat ini dia sedang menjalani rehabilitasi di sebuah sanatorium karena penyakitnya, saya bersumpah. Saya akan menunggu kesembuhannya. Saya hanya akan mencintainya seumur hidup saya. Saya akan melanjutkan warisan keluarga Ye. Saya tidak akan mengkhianati harapan mendiang mertua saya terhadap saya. Dengan perawatan khusus di rumah sakit jiwa itu, Ye Wangshu bisa lupakan saja untuk bisa keluar di hidup ini. Bagus. Di konferensi pers besok, aku akan beritahu semua orang bahwa aku, He Hongshan, adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari keluarga Ye. Ini semua bohong, ada yang mau menjebak aku. Minum. Habiskan. Minum sampai mati. Jangan dipotong. Tolong, jangan. Orang tuamu sudah mati, jadi barang-barang ini juga harus dibuang. Tidak. Anakku nanti akan jadi bos besar. Dasar jalang kecil, berhenti ganggu dia. Tidak. Presiden He, apa Anda masih ingat kata-kata ini? Apa? Apa? Terkejut? Setelah orang tuaku meninggal, kau mentransfer dana ke perusahaan cangkang di luar negeri. Setelah kau membuatku dimasukkan ke rumah sakit jiwa, kau mentransfer keluar dana perwalian medis yang sebenarnya masuk ke akun pribadimu, catatan transaksi ini. Semua dibubuhi cap bank dan tanda tangan elektronikmu. Kau pikir aku bodoh, yang tak akan pernah tahu. Sayangnya, kau salah. Ini semua palsu, dia menjebak kita. Semuanya, He Hongshan tidak hanya membunuh orang tuaku, tapi juga berusaha merebut aset keluarga Ye. Dia bahkan berusaha membungkamku selamanya. Hari ini, aku akan membuatnya membayar. Ye Wangshu, kau pikir ini bisa menghancurkan aku? Lihat para wartawan ini. Lihat kamera-kamera ini. Bahkan jika seluruh dunia tahu kebenarannya, lalu apa? Grup Y sudah milikku. Setiap kontrak, setiap sertifikat saham, setiap saham tertulis nama He Hongshan. Satpam, keluarkan wanita gila ini dari sini. Astaga, Nona Ye, kita akhirnya berhenti berpura-pura bodoh. Sungguh disayangkan, sekarang seluruh grup Y menjadi milik Hongshan. Saat orang tuamu meninggal, begitulah caramu bersembunyi, kan? Sungguh disayangkan. Sekarang kau tidak bisa bersembunyi lagi. Aku ingin lihat siapa yang berani.
Presiden He, sudah lama tidak bertemu. Lin Shubai, kau... He Hongshan, kau diduga secara ilegal menyita aset keluarga Ye, melakukan penipuan keuangan dan kejahatan komersial. Buktinya sudah lengkap. Selain itu, kau menyuruh orang tuamu untuk membunuh orang tua Wang Shu dan menghasut Lin Mantang untuk membunuh Wang Shu, He Hongshan, dan semua kejahatan lain yang kau lakukan terhadap Wang Shu. Semua sudah dilaporkan. Lin Shubai, kau mengkhianatiku. Jangan lupa, semua yang kau punya adalah pemberian dariku. Kalau aku jatuh, kau pikir hidupmu akan enak. Pengkhianatan? Dari awal sampai akhir, kau salah paham satu hal. Aku tidak pernah menjadi bawahanmu. Grup keuangan. Lin. Tidak. Itu tidak mungkin. Kamu anak miskin yang merangkak keluar dari desa pegunungan. Kamu bisa sukses berkat keluarga Ye. Bukan cuma tidak tahu terima kasih, kamu menghisap keluarga Ye sampai kering. He Hongshan, kamu membiarkan keluargamu menganiaya Ye Wangshu, bahkan menyebabkan orang tuanya tewas. Kamu pantas menerima ini. Kenapa kamu tidak cek pesanmu? Akunmu yang berakhiran 8888 telah mentransfer keluar 1 miliar yuan. Akunmu yang berakhiran 8888 telah mentransfer keluar 500 juta yuan. Hentikan. Hentikan sekarang. Mana akuntannya? Mana sih akuntannya? Akunmu telah dibekukan, saldo 0 yuan. Wang Shu. Wang Shu. Aku salah, Wang Shu. Aku akan kembalikan semua uangnya padamu. Aku akan berikan semuanya padamu. Bahkan nyawaku pun akan kuberikan, Wang Shu. Aku penasaran. Bagaimana kabar ibumu di penjara? Mau tahu siapa yang memasukkannya? Ye Wang Shu. Dasar jalang! Kamulah yang membuat ibuku di penjara. He Hongshan, tebakanmu salah. Tidak. Apa ini? Orang yang memasukkan ibumu adalah dia. Ibumu dan Lin Mantang, reputasi mereka hancur oleh orang-orang yang mereka pekerjakan sendiri. Dia takut ibumu akan mengusirnya. Jadi dia mengambil langkah pertama dan melaporkan ibumu. Lin Mantang. Mereka berbohong kan? Katakan padaku. Bicara. Dasar jalang? Jadi ternyata kau yang melakukannya. Tidak. Kau sendiri yang melakukannya. He Hongshan, kau sudah lupa, insiden dermaga itu adalah sesuatu yang kau perintahkan pada Lin Mantang untuk dilakukan. Dan ibumu, karena ambisimu, dia membunuh orang tuaku. Orang di balik semua ini adalah kau. Tidak. Mereka melakukannya dengan sukarela. Grup Y adalah milikku. Ini milikku. Satpam, bawa kedua orang ini ke kantor polisi. Semuanya, mulai hari ini aku akan secara resmi mengambil alih grup Y. He Hongshan, Lin Mantang, dan semua yang terlibat dalam pembunuhan orang tuaku dan penggelapan aset keluarga Y tidak akan luput dari keadilan. Ibu Ye Nonasu menunjukkan tanda-tanda akan sadar. Aku segera ke sana. Ada apa, Wangshu? Cepat bawa aku ke rumah sakit. Ayo pergi. Semuanya, mulai hari ini aku akan secara resmi mengambil alih Y Group. He Hongshan, Lin Mantang, dan semua yang terlibat dalam pembunuhan orang tuaku.
akan dibuat untuk membayar harganya. Wang Shu. Wang Shu, Kau akhirnya sadar. Wang Shu, mereka memanggil orang lain Wang Shu. Aku tidak mengerti. Mereka sedang membicarakan apa? Mungkinkah Lin Subai. Jika suatu hari kau menemukan bahwa aku bukan orang yang kau kira selama ini, apa yang akan kau lakukan? Ye Wangshu adalah Subayu? Subayu adalah Ye Wangshu? Wang Shu, akhirnya kau sadar. Aku sekarang tahu segalanya. Dasar bodoh. Kenapa kau yang menanggung pukulan untukku dalam kecelakaan itu? Kau koma begitu lama. Hampir saja tidak bangun. Karena aku harus melindungimu. Sudahlah, jangan nangis lagi. Lihat aku sekarang, aku baik-baik saja kan? Sekarang aku, bahkan lebih cantik. Berkat kau, yang tidur untukku. Kulitku jadi sangat bagus. Dokter juga bilang, kakiku awalnya sudah mati jaringan. Dan aku akan jadi cacat seumur hidup. Sekarang karena rangsangan kecelakaan itu, kakiku kembali normal. Aku harus berterima kasih padamu. Tidak. Aku harus berterima kasih padamu. Terima kasih sudah membalas dendam untukku. Zhao Guixiang, He Hongshan, dan yang lainnya semua sudah mendapat hukuman yang pantas. Memang pantas. Berani-beraninya mengganggumu, mereka harus bayar harganya. Bayu, aku punya permintaan. Katakan, Aku tidak mau kembali lagi. Aku tidak ingin kembali lagi. Bagiku, hidup Ye Wangshu sudah berakhir. Orang tuaku sudah tiada, dan semua kenangan sekarang hanya menyakitkan. Aku tidak mau kembali ke identitas itu. Aku ingin hidup sebagai Subayu, untuk menemukan kembali dunia, dan menemukan diriku yang sebenarnya. Boleh tidak? kamu serius? Baiklah, aku tidak keberatan terus menjadi Ye Wangshu. Mulai sekarang, aku akan jadi CEO grup Y. Dan kamu cuma jadi gadis kampung kumuh. Kalau gitu, aku harus bergantung erat sama kaki CEO Ye. Sebenarnya, ada satu hal lagi yang perlu kukatakan padamu. Sebenarnya, aku juga ingin terus jadi Ye Wangshu. Karena aku jatuh cinta sama Lin Subai. Bagus sekali. Aku lihat beritanya. Dia layak dapat kasih sayangmu. Kamu tidak keberatan? Kenapa aku harus keberatan? Aku lebih bahagia daripada siapapun karena kamu bisa bahagia. Aku jatuh cinta sama Lin Subai. Bu, ini Wangshu. Wangshu. Kau adalah Ye Wangshu, putri satu-satunya dari keluarga Ye. Halo Tante. Anak yang baik. Kita sudah lama tidak bertemu. Tante hampir saja tidak mengenalimu. Kemarilah. Duduklah. Tunggu sebentar. Aku akan ke ruang belajar ambil sesuatu. Ini adalah 20 tahun yang lalu, keluarga Ye memberikan bantuan kepada keluarga Lin kami saat kami sedang dalam kesulitan besar.
Saat itu, Shubai baru berusia 5 tahun. Kau baru saja berusia 3 tahun. Dan kalian berdua dipertunangkan. Kemudian, Wang Shu jatuh sakit. Tuan Ye dan istrinya membatalkan pertunangan itu. Kami berkali-kali menyatakan bahwa kami tidak keberatan. Kami berjanji akan memperlakukanmu seperti putri kami sendiri. Tapi orang tuamu bersikeras. Mereka bilang, keluarga Lin memiliki harta yang begitu besar, dan Shubai adalah putra satu-satunya mereka. Bagaimana jika mereka menyesal nanti? Meskipun kami tahu kami bukan orang seperti itu, mereka tetap... Jadi, kita memang sudah dijodohkan sejak kecil. Kemudian, kami dengar keluarga Ye telah memilih anak laki-laki dari keluarga He untukmu. Meskipun kami tidak setuju, kami tidak bisa ikut campur. Kami tidak pernah menyangka bahwa He Hongshan akan menjadi binatang seperti itu. Yang lebih tak terduga lagi, orang tuamu akan mengalami tragedi seperti itu. Jadi, kau memang selalu ditakdirkan untuk menjadi milikku. Takdir mungkin bermain-main, tetapi mereka yang memang ditakdirkan bersama pada akhirnya akan bersatu.